Halo teman GIF, kembali lagi di channel GIF Out Football. Channel GIF Out Football ini adalah membahas tentang Manchester United yang tidak serius-serius amat. Pada hari ini kita akan membahas, mungkin kalian akan membayangkan tentang legenda Manchester United. Mungkin di bayangan kalian legenda Manchester United itu ada banyak ya. Kalau di zaman era-eranya gua itu ada dimulai dari Van Nistelrooy, dulu gue suka Van Nistelrooy. Terus yang kedua ada David Beckham, yang pasti ada Cristiano Ronaldo. Tapi dari beberapa legenda kita ini, legenda di Manchester United ini, ada yang melanjutkan dalam kepelatihan, ada juga yang melanjutkan ke dalam menjadi pundit. Nah, kita mau bahas ada dua orang pundit, yaitu Paul Scholes dan Nicky Butt, di mana mereka sebelum pertandingan melakukan podcast dan membahas tentang salah satu pemain kita, yaitu tentang Lisandro Martinez. Nah, teman-teman GIF, ada drama baru di Old Trafford yang sedang memanas nih. Ada Class of 92, Nicky Butt dan Paul Scholes dalam wawancaranya. Ini dia sebelum pertandingan dimulai melawan Manchester City kemarin, mereka membahas tentang bagaimana Lisandro Martinez itu akan diayam-ayamin, akan tidak cocok di dalam pertandingan berlawan Manchester City pada hari di mana melawan Haaland ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa hal yang mereka bahas pada saat podcast tersebut. Salah satunya adalah kita bisa melihat bahwa Nicky Butt memulai sama Paul Scholes itu dengan sebelum kick off itu ada beberapa hal yang mereka omongin di dalam sesi podcastnya. Ini gue bacain ya. Nah, mereka tuh Paul Scholes dan Nicky Butt dalam sebuah sesi podcast tertawa saat membahas duel antara Lisandro Martinez dan Erling Haaland. Dikutip dari The Good, The Bad, and The Football Podcast, Nicky Butt berkata dengan nada bercanda tapi tajam, yaitu tentang Haaland akan mengangkat Martinez dan berlari membawanya. Itu akan terlihat seperti seorang ayah yang berlari mengejar balita di sekolah. Jadi Nicky Butt bilang bahwa Haaland akan mengangkat Martinez dan berlari membawanya untuk mengejar balita di sekolah. Wow. Walaupun ini nadanya bercanda, tapi menurut gua sih ini hal yang harusnya tidak perlu dibahas ya terkait hal itu. Nah, Paul Scholes nambahin nih, Haaland akan mencetak gol lalu melempar Martinez ke dalam gawang. Astaga. Mereka ini legendanya Manchester United. Paul Scholes, Nicky Butt. Mereka adalah orang-orang yang membawa Manchester United masuk ke dalam tahapan-tahapan yang luar biasa. Tapi sebelum pertandingan, malah mereka sendiri yang membuat hal ini terjadi, gitu ya. Teman GIF, ini bukan kritik yang taktikal, tapi ini mulai masuk ke body shaming ya. Berbalut punditry, jadi berbalut pundit dengan bahasa pundit. Tapi mereka meragukan tingginya Martinez. Tadi kan mengangkat bahwa seperti ayah gitu ya, seperti ayah mengangkat anaknya. Nah, itu dia meragukan fisiknya Martinez yang dibandingkan dengan Haaland yang mungkin lebih tinggi juga gitu ya. Sebenarnya narasi tentang masalah tinggi badan ini juga sudah muncul saat awal-awal Martinez itu masuk ke Manchester United, karena postur dengan postur 175 cm apakah bisa melawan striker-striker dari Liga Inggris yang sangat tinggi-tinggi. Nah, tapi apa yang terjadi? Sepak bola bukan dimainkan di podcast, sepak bola bukan dimainkan di omong-omong mereka gitu ya. Jadi sepak bola itu dilihat dalam pertandingan yang ada di rumput hijau, yang menandakan bahwa Manchester United menang 2-0. Terus apa yang akhirnya terjadi oleh Lisandro Martinez dan juga Erling Haaland? Di sini Lisandro Martinez tidak digendong oleh Haaland, malah justru Lisandro Martinez yang mengantongi Haaland untuk akhirnya selama 90 menit hilang. Nah, berdasarkan SofaScore dan juga StatMuse, Martinez mencatatkan rating pemain 7,5. Salah satu yang tertinggi dari barisan pertahanan.
Apa yang akhirnya menjadi kunci dari Lisandro Martinez di dalam pertandingan lawan Manchester City kemarin? Yang pertama, yang pasti adalah clean sheet. Manchester United mencatatkan clean sheet. Yang kedua, akurasi umpannya 90% ke atas, menunjukkan Lisandro Martinez sangat tenang di belakang dan tidak ada tekanan yang berarti kepada Lisandro Martinez dari Manchester City. Yang kedua, duel bawahnya menang. Duel bawah yang dilakukan oleh Lisandro Martinez dan penyerang termasuk Haaland di sana itu termasuk yang dominan. Setiap kali Haaland mencoba menahan hold up play untuk dia menahan bola terima dari depan lalu menahannya, itu Martinez selalu menang. Bola bawahnya selalu dipotong. Istilah katanya selalu dikantongi. Ada beberapa momen di mana ketika dapat bola operan, Martinez tempel terus akhirnya direbut bolanya oleh Martinez. Dan beberapa kali pun Casemiro juga membantu dalam hal itu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah intercept sama sapuannya. Nah, kita tahu nih interceptnya. Ketika ditempel dan ada momen ketika Haaland, satu-satunya momen mungkin ya, Haaland dapat bola terobosan, lalu Martinez menutupnya langsung menyeliding untuk akhirnya bolanya bisa tidak ke gawang dari Saint Lemans. Jadi, hal ini menjawab ya teman-teman ya, bahwa para pundit-pundit ini kita mungkin menyukai mereka selama mereka menjadi sosok seorang pemain, bahkan legenda di Manchester United. Tapi sebagai pundit, mungkin kita harus juga jeli untuk melihat mana sih yang harus kita dengar, mana sih yang harus kita ikutin, mana sih yang harus menjadi referensi kita di dalam mencintai, mendukung klub Manchester United ini sendiri. Nah, ternyata setelah pertandingan ada gestur dari Martinez. Kalau kalian lihat tuh di setelah pertandingan dia membuat gestur seperti ini. Nah, gestur ini mungkin juga ingin membilangkan bahwa jangan terlalu banyak bicara kalian, jangan terlalu banyak bicara. Nah, tapi selesai pertandingan ada jurnalis yang menanyakan kepada Martinez terkait komentar tentang Scholes dan Nicky Butt, dan di sini The Butcher, Lisandro Martinez mengeluarkan sifat aslinya tanpa filter. Apa yang dikatakan oleh Martinez? Gue bacain ya. Jujur, dia, dalam kurung itu si Scholes, boleh bicara apa aja. Saya sudah bilang padanya, kalau dia mau bicara sesuatu pada saya, dia bilang datang kemana saja, dan dia bisa datang kemana saja, datang ke rumah saya dimanapun saya tidak peduli. Wih, luar biasa. Dan kita lihat bahwa saya menghormati mereka sebagai legenda, tetapi ketika bertemu tatap muka di sini di klub, tidak ada yang bicara apa-apa di depan muka saya, jadi saya tidak peduli apa kata mereka di TV. Wow, Martinez sangat tegas sekali ya. Martinez menanggapinya sangat tegas. Datang ke rumah saya, ini adalah tantangan terbuka bagi Martinez. Martinez tetap respect kepada mereka sebagai legenda, tapi dia merasa bahwa kemunafikan jika legenda klub itu hanya tersenyum, dia di lorong, tapi ketika ini dia malah membicarakan si Martinez dengan keadaan ini klub mereka loh, ini Manchester United. Nah, tapi di balik itu semua, ketika sudah ada itu muncul, apa responnya Scholes sama Butt? Responnya Scholes bukannya minta maaf, Nicky Butt malah justru membalas dengan keras, dengan ada kata-kata kotor. Dia bilang Martinez harus dewasa dan tidak baperan karena itu cuma candaan. Scholes juga memposting Instagram dengan nada sarkas. Seorang punya game bagus, teh tanpa gula ya. Nah, teman-teman GIF, menurut kalian siapa sih yang benar di sini? Apakah Martinez terlalu sensitif atau Scholes dan Butt yang akhirnya melakukan hal yang tidak baik gitu ya? Gue sih merasa bahwa ini udah bukan lahannya lagi para pundit seperti Scholes dan juga Butt mengomentari seperti itu. Karena ini salah satu dalam Manchester United itu, tempat di mana mereka menjadi legenda. Seperti itu. Nah, di balik ada hal itu semua, di balik hal itu, ternyata Rio Ferdinand juga mengungkapkan di studionya di YouTube 5-nya. Nah, dia bilang gini, bahwa Rio Ferdinand itu tidak setuju dengan narasi balita-balita tersebut. Pasca pertandingan, Rio memuji mentalitasnya Martinez. Dia bilang, nyorti bahwa Martinez adalah tipe pemain yang memakan kritik
sebagai bahan bakarnya. Betul, di mana Martinez itu dia membuat perkataan-perkataan Nicky Butt dan Scholes menjadi bahan bakar dia untuk bermotivasi. Rio Ferdinand mengatakan bahwa apa yang dilakukan Martinez adalah standar yang harus dimiliki oleh back United. Agresif, tidak takut pada nama besar, dan berani membela diri. Rio paham di era modern kritik pundit ini bisa sangat viral dan mempengaruhi mental pemain. Jadi wajar jika Martinez bereaksi defensif untuk melindungi harga dirinya. Betul. Jadi di era yang sekarang, digital, segala macam, pundit berbicara tentang hal-hal tersebut, itu bisa menjadi pedang bermata dua ya, yang akhirnya membuat mental-mental dari pemain juga ngedrop kalau mereka tidak memiliki mental yang kuat gitu. Ferdinand pada dasar berkata, lihat tuh papan skor, lihat performanya, perdebatan selesai. Martinez telah membuktikan bahwa ukuran tubuhnya hanya angka, tapi ukuran hati dan nyalinya di lapangan adalah segalanya. Benar sekali kata Rio Ferdinand, benar sekali. Malah ditambahkan bahwa Martinez itu memiliki gaya permainan, mental permainan sang juara. Dia telah mendapatkan juara dunia bersama dengan Argentina. Luar biasa. Itu yang bisa dilihat ya. Jadi kesimpulan teman GIF, drama ini menunjukkan satu hal, Manchester United saat ini memiliki back dengan mentalitas yang hebat. Dia mempunyai back yang salah satu back yang tangguh ya, yang sudah lama hilang. Lisandro Martinez tidak takut pada Haaland, tidak takut pada Guardiola, dan sekarang terbukti dia juga tidak takut pada legenda klubnya. Scholes dan Butt mungkin legenda, tetapi komentar mereka kali ini terbukti salah besar oleh performa di lapangan. Nah, mungkin saya ingin tahu juga pendapat teman-teman dari teman-teman GIF yang ada yang menonton video kali ini. Apa sih pendapat kalian tentang bagaimana seorang legenda klub menjadi pundit di dalam membahas pemain-pemain Manchester United itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Mungkin video-video selanjutnya teman-teman boleh tulis di kolom komen apa yang mau dibahas, dan gue pasti akan update terus. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.